Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul muttaqin. Tsumma qala Allah ta'ala aidan qad aflaha man tadhakka wa dhakkara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka berubudiyah, dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka melaksanakan salat fardhu Jumat secara berjamaah. Iringan langkah kaki, ayunan tangan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah setiap urusan kita tadinya yang belum tuntas. Kita datang ke rumah Allah penuh dengan keikhlasan. Kita datang memenuhi panggilan Allah melewati muazin dengan penuh lapang dada, tanpa ada paksaan, tanpa ada pernah hal sesuatu apapun, tapi betul-betul lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Salawat dan salam bagi baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka masih Syahrul Syawal, bulan Syawal, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau 2 bulan yang lewat kita berbicara sebagai bahan wasiat takwa, isinya adalah bagaimana persiapan kita sanadkhul fi syahr Ramadan. Langkah-langkah persiapan yang akan kita lakukan ketika memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nostalgia kita masih mengingatkan kepada usia takwa kita pada 2 bulan yang lewat. Nah, sekarang permasalahannya lain lagi, kaum muslimin rahimahumullah. Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Setidaknya
nostalgia, pengorbanan kita selama seharusnya masih ada terbetik di benak kita masing-masing. Masih tampak susah-susahnya kita mencari amal yang yaumnya di malam hari. Siang harinya kita menahan diri dari rasa haus dan lapar. Tidak itu saja, baca puasa itu pun diterima Allah, kan begitu ya. Kemudian di samping itu bagaimana pula kita mendapatkan seorang hamba yang betul-betul dijanjikan Allah dalam firman-Nya la'allakum tattaqun. Kan itu tujuan kita puasa. Sebagaimana janji Allah untuk puasa itu kita dapatkan biar kita mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Dari semuanya itu kaum muslimin rahimakumullah, hanya hamba Allah, hamba-hamba yang betul-betul memiliki sifat wahtisab. Pertama. Yang kedua yaitu hamba Allah yang akan memperoleh sebuah kemenangan yang betul-betul hamba Allah memiliki jiwa keikhlasan. Namun sekarang kaum muslimin rahimahumullah, Ramadan itu telah pergi meninggalkan kita. Tinggal hanya sebuah khayalan untuk kita apakah Ramadan yang akan datang itu masih dapat kita temui atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu dengan rahasia. Akan tetapi kaum muslimin rahimahullah, merujuk kita kepada firman Allah yang sudah kita baca tadi dan diakhiri pada surat Al-A'la tadi, qad aflaha man tadzakka. Allah sampaikan dalam hal ini, sungguh kata Allah, beruntung hamba-hambaku, orang-orang yang beriman mau mensucikan dirinya. Di ayat yang awal tadi kita sampaikan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi hamba Allah yang suka taubat itu tak terlepas dari yang namanya taat, bersih, suci dia. Dan Allah tambah dalam surah Al-A'la, beruntung sekali hamba yang mau dalam hal ini mensucikan diri. Jadi bapak saudara kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahumullah, 1 bulan namanya kita di tempat, dilatih fisik ini, jasmani kita ini, tidak saja secara yang tampak, bahkan batin pun kita dilatih. Contoh, jangan coba-coba kita membaca orang di siang hari dalam puasa. Jangan coba-coba kita berprasangka buruk, kalau kejadian siang hari sinan. Jangan coba-coba. Kalau kita sadar, nanti yang akan datang, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bertemu kita dengan Ramadan yang akan datang, jangan coba-coba. Itulah bagian dari aksarul ma'asi, maksiat. Tipe kan sepele dia, tapi warna sadar, disitulah rusak ibadah puasa. Jadi konsep garis besarnya kaum muslimin rahimahullah, kalau ada hamba Allah yang berpuasa, umat Nabi Muhammad berpuasa di siang hari pada bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah, dia puasa tapi melakukan maksiat, mempergunjing orang, melihat mata kepada yang tidak di siang hari, itu belum puasa konsepnya kaum muslimin. Sekali lagi, itu belum puasa. Jadi orang yang berpuasa terlepas dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kaum muslimin rahimahullah, dari sekian banyak nostalgia pengorbanan-pengorbanan yang sudah lakukan demi mencapai maghfirah Allah, karena Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Tentu sudah banyak amalan-amalan yang sudah kita kumpul. Kata Nabi,
Di suatu sisi biar seluruh perjuangan kita itu tidak hilang begitu saja, tidak habis secara sia-sia. Kata Nabi, Pak kaum muslimin, kita ulang-ulang kaji ya Pak. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Jaga 6 hal ini. 6 hal yang harus kita jaga mumpung kita masih baru di awal-awal, masih di bulan-bulan Syawal juga, semangatnya masih banyak. Atau kita jaga yang 6 ini. Ada 6 hal yang akan merusak nilai-nilai ibadah yang sudah susah-susah payah kita tempuh. Pertama, kata Nabi, apa yang merusak nilai ibadah kita? Siang hari awal puasa pandai-pandai uang, malam hari kita ditempa dilatih pula untuk melakukan qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, supaya dia tidak hilang amal jariah kita tadi itu. Pengorbanan kita tadi itu, kecek Nabi, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Hati-hati. Jangan ada sampai pada diri kita suatu penyakit yang timbul berupa sibuk mencari aib orang lain. Sibuk mau sekolah, sibuk menyebut sekolah, sibuk memperbincang orang. Jangan sibuk kita. Kenapa? Selama bulan Ramadan kita sudah dilatih. Tidak secara jasad saja, tidak secara apa yang kita lakukan berupa perbuatan saja, tidak, tapi berupa pikiran dan hati perlu kita jaga. Singkatnya kaum muslimin, kalau salah mokok suku menyebut orang, suku mencari sesuatu yang tidak bermanfaat, layan faujid, dan tidak ada artinya dong. Stoplah lagi. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang lebih bermanfaat. Makanya satu konsep dalam ilmu al-maqalah itu disampaikan, ilmu al-mafuzah, fakir qabla an ta'zima. Artinya tuh, setiap awak berbuat sesuatu, apakah disaksikan oleh Allah atau disaksikan oleh manusia, Allah sudah jelas saksikan. Selagi sifatnya kita masih di atas dunia, fakir, pikirkan dulu baik. Qabla an ta'zima, sebelum kita melakukannya. Muslimin rahmat, itu yang poin yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, qaswatul qalbi, penyakit yang terbesit pada diri seorang hamba, keras hati, kesat. Keras hatinya tidak mau menerima kebenaran lagi. Contohnya, Pak, mohon maaf, kalau ada misalnya tersangkut dakwah, bukan berarti kita menyebut suatu objek, tidak. Contoh, kita sesak di Karajo Wakwa. Ya enggak, kita pagi-pagi pulang petang peras keringat untuk Karajo menuju keluarga, betul itu betul. Tapi ketika panggilan Allah melalui muazzinnya, jangan sampai terkalahkan oleh apa yang menjadi tanggung jawab kita tadi. Hayya rasul, kecek muazzin di masjid. Awak asik juga pada itu. Nah, ini pertanda kita terlalu fokus dunia. Orang yang kerja untuk dunianya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ketika azan berkumandang, dipanggil oleh Allah, hakikatnya kan Allah yang manggil. Masih kena dengan hukum, apalagi orang yang lalai-lalai. Lalai-lalai orang azan asik dia duduk di dalam bawah, asik dia bermain. Nah, ini yang kena. Ini yang lebih parah lagi. Qaswatul qalbi, keras hati. Termasuk di sini tidak mau mendengarkan sebuah nasihat, tidak mau mendengarkan panggilan, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Padahal Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayat." Jadi kalau ada orang membacakan ayat-ayat Allah, dengarkan. Ini hati-hati. 2. Yang ketiga, kata Rasulullah, hubbud dunya, terlalu cinta dia terhadap dunia. Ini kelahiran anak mungkin dari keras hati tadi. Tidak mau dengarkan mana akhir sama sesawang pematang. Sama rata saja, terlalu cinta terhadap dunia. Yang tadi keras hati, sekarang hubbud dunya, terlalu cinta dia dunia.
sehingga tidak ada kesempatan waktu lagi untuk bermunajat kepada Allah. Selanjutnya kaum muslimin, kata Rasulullah dalam hal ini qillatul haya. Kalaulah sama sadun keras hati iyo, terlalu cinta sama dunia iyo, akhirnya hilang rasa malu ini, qillatul haya. Menipis rasa malu itu. Tidak ada hormat kita lagi, tidak ada. Kehewat samu kadang saya ke bawah samu. Qillatul haya. Yang kelima, kata Rasulullah, tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angannya apa? Kita memiliki suatu keinginan yang bagus, ingin berinfak, ingin bersedekah, saya ingin menyumbang ke masjid, ada pembangunan yang belum selesai, yang terbengkalai, saya ikut. Ini hati-hati ini. Kalau memang ada, ayo cepat buru sekarang kesempatan. Ini setan mulai acok di situ tuh Pak. Ketika barang mulai acok, kondisi lah tapi duitnya ada, awak lupa duitnya. Ini hati-hati. Keinginan bagus, tapi yang lebih bagus lagi ketika kondisinya tepat, apa yang kita rencanakan itu ada. Cepat diburu itu, jangan pernah kita tunda-tunda. Kenapa? La tu'akhir amalaka ilal ghadima ta'malu ta'malahu al-yawm. Percayalah Pak. La tu'akhir, hari-hari yang sudah pernah kita lewati tidak bakalan pernah muncul seperti apa yang pernah kita alami sebelumnya. La tu'akhir. Al-akhir az-zalimu la yantahi. Kata Rasulullah, orang yang akan dapat terkikis nilai ibadahnya yang sudah susah-susah ia tempuh, kebiasaan yang suka memperturutkan hawa nafsu, maksiat yang berkepanjangan. Ramadan maksiat, maksiat boleh. Sebelum Ramadan bermaksiat, sebelum Ramadan kita mencukar menyiksa orang, tapi setelah Ramadan masih saja perbuatan itu kita lakukan. Inilah salah satu tanda yang akan mengikis nilai ibadah kita. Nauzubillah. Untuk itu Bapak Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita angkat tangan kepada Allah, memohon kepada baginda Rasulullah syafaatnya. Mudah-mudahan setelah Ramadan pergi meninggalkan kita, kita termasuklah hendaknya hamba Allah yang dapat mempertahankan amal ibadah yang sudah susah payah kita tumpukan. Dan kitalah hendaknya hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum fastaghfirul yaum fa'tadul yawmil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faya ayol hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakkara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.